Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi terkait dengan petrologi batuan sedimen dan juga organik nantinya. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai deskripsi batuan sedimen. Baik, materi ini nanti bisa dimanfaatkan prinsipnya untuk semua mata kuliah petrologi batuan sedimen dan organik. Ya, kita sifatnya merefresh saja secara lebih cepat. Baik, menurut Prothero and Schwab tahun 2005 ada 6 komponen yang harus dijelaskan secara deskriptif untuk petrologi batuan sedimen yang terkait dengan identifikasinya, yaitu warna, tekstur, struktur, komposisi, kandungan fosil, dan juga geometri batuan sedimen. Kita akan membahas masing-masingnya. Pertama, warna batuan sedimen. Warna itu prinsipnya mencerminkan komposisi batuan sedimen. Baik komposisinya itu nanti pada grainnya, pada matriknya, maupun pada semennya. Nah, komposisi itu dicerminkan nanti oleh komposisi batuan sedimen itu sendiri bisa berupa mineralnya, bisa dia nanti berupa klastika, pecahan batuan sedimen yang sudah ada sebelumnya, mungkin kandungan organisme, atau juga mungkin juga kimiawi penyusun batuan sedimen. Nah, menurut Prothero and Schwab yang penting jangan sampai kita menggunakan warna sebagai salah satu penciri yang sifatnya sebagai penciri utama suatu batuan, karena warna itu sangat mempunyai asosiasi dengan hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai kita melakukan deskripsi independen dari warna saja. Nah, ini contoh batuan yang kaya akan karbon, ya, itu biasanya akan berwarna hitam. Ya. Kemudian ini yang berwarna merah ini adalah batu pasir yang kaya oksida besi, yang itu adalah semennya. Ya, jadi semennya banyak oksida besi sehingga dia berwarna merah. Sementara ini adalah batuan piroklastik yang kaya akan tuf. Tuf itu biasanya kalau dalam keadaan kering berwarna putih, tapi kalau agak basah berwarna abu-abu seperti ini. Jadi warna sekali lagi tercerminkan oleh warna penyusun batuan itu, baik mineral, pecahan batuan, ataupun kadang semennya. Komponen yang kedua dalam deskripsi batuan sedimen yang sering kita bahas adalah tekstur. Tekstur pada dasarnya akan menjelaskan penyusun batuan berupa butiran dan atau fragmen dan juga matriknya. Sehingga tekstur ini lebih berbicara mengenai semacam individu dari butiran dan juga fragmennya atau matriknya. Nah, apa yang biasanya kita bahas terkait dengan tekstur batuan sedimen? Tekstur batuan sedimen nanti akan mencakup misalnya adalah ukuran butir, kemudian morfologi butir, kemas atau penyusunan batuan, dan juga hubungan antar butir itu bisa berupa hubungan antar fragmen matrik utamanya ataupun fragmen to fragmen. Baik, terkait dengan ukuran butir, saya pikir ini adalah sudah sangat lazim. Pembagian butir itu dari skala Wentworth, ya. Jadi mulai dari 0 kemudian dibagi 2 menjadi setengah, setengah dibagi 2 menjadi seperempat, seperempat dibagi 2 menjadi 1/8, dan seterusnya ke bawah, atau 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Ini merupakan menjadi faktorial 2, dan kelompoknya nanti ukuran butiran ini akhirnya bisa dikelompokkan berdasarkan ukuran butirnya dalam milimeter. Kemudian untuk analisis statistik biasanya nanti menggunakan ukuran dalam bentuk V yang berupa faktorial 2, di mana V itu dirumuskan sebagai minus log 2 D, D-nya adalah diameter, sehingga angkanya menjadi angka yang bisa dibulatkan seperti ini, ya, ke atas maupun ke bawah dia seperti deret ukur.
Nah, ini kelompoknya bisa dipisahkan nanti kelompok batuan sedimen kasar, sedimen sedang, dan sedimen halus. Sedimen halus itu disebut sebagai matrok. Kelompoknya lanau sampai lempung. Sedimen sedang ini kelompoknya batu pasir, dan kelompok kasar itu adalah kelompoknya konglomerat breksi atau disebut sebagai kelompok gravel stone, mulai dari kerikil, kerakal, berangkal sampai boulder atau bongkah. Baik. Nah, biasanya untuk ukuran butir ini ada analisis khusus di dalam batuan atau batuan sedimen yang disebut sebagai analisis granulometri untuk melakukan pengklasifikasian butiran batuan sedimen. Nah, biasanya yang terkait dengan ukuran sedimen ini akan kita lihat seberapa tinggi besarnya tingkat sortasi. Apa itu sortasi? Adalah nilai yang menunjukkan tingkat keseragaman ukuran butir. Apakah ukuran butirnya itu relatif seragam, pasir sedang semua, pasir kasar semua, lanau semua, atau gravel semua, atau kadang-kadang masih bercampur, ada yang pasir, ada yang berangkal dalam satu tubuh batuan yang sama. Sehingga analisisnya itu nanti sifatnya statistik sebenarnya, dengan data pengukuran biasanya sebagai granulometri cara kering, itu diayak, ditimbang, kemudian dianalisis. Nah, nanti hasilnya dikelas-kelaskan seperti ini, sehingga ada batuan yang sifatnya itu tersortasi bagus, artinya tingkat keseragamannya tinggi, sampai batuan yang tersortasi sangat tidak bagus, artinya bercampur yang fragmen-fragmen kecil dan fragmen-fragmen yang besar. Petitjon itu memilah menjadi 4 bagian saja, yaitu terpilah sangat baik, terbaik, kemudian sedang, sampai dengan terpilah buruk. Nah, angka-angka itu hasil berupa angka dan klasifikasinya itu kemudian divisualisasikan oleh banyak pihak, salah satunya ini visualisasi Harel yang ada di Tucker 1991. Ini adalah visualisasi tersortasi sangat buruk. Kalau dilihat angkanya, kira-kira standar deviasi hasil dari perhitungannya itu kira-kira 2. Ya, misalnya ini sampai dengan tersortasi yang sangat bagus seperti ini, ukuran butirnya relatif seragam, yang kecil yang besar dan bersama, ini standar deviasinya ya kisaran 0,3 dan sebagainya. Ini derajat keseragaman butir. Ini secara cepat mungkin kita bisa mengatakan, oh ini polysorted breksi yang sortasinya sangat jelek, ada yang kasar, ada yang kecil-kecil ini, ya, bercampur menjadi satu. Sementara yang ini barangkali ya moderate sorted, ya, ini tulisannya moderate sorted conglomerate, ya, itu relatif seragam meskipun tidak sama persis, tapi yang besar dan yang kecil itu ukurannya hampir sama. Aspek berikutnya tentang tekstur adalah morfologi butir. Morf artinya berkaitan dengan bentuk. Ini ada beberapa pendapat. Misalnya pendapatnya Tucker yang termasuk aspek morfologi itu adalah bentuk sendiri, form, shape, kemudian derajat kebolaan sejauh mana dia mendekati bentuk bola atau sphericity, dan kemudian derajat kebundaran atau roughness. Sementara Petitjon dan Box mengatakan bahwa sphericity, bentuk kebolaan ini ya bagian dari form, sehingga dia mengatakan ya yang namanya morfologi itu bentuk, kemudian roughness, dan bahkan dia mengatakan tekstur permukaan itu lebih penting. Baik, pertama adalah shape. Shape itu prinsipnya bagaimana bentuk dari partikel tersebut. Partikel batuan itu harus dikelaskan dalam bentuk-bentuk tertentu supaya ada definisinya. Untuk itu bagaimana mendefinisikan? Caranya adalah dengan mengukur sumbu panjang, menengah, pendek. Setiap butiran itu diimajinasikan mempunyai sumbu panjang, menengah, dan pendek, kemudian kita ukur, dan setelah itu kita kelaskan dengan perbandingan-perbandingan antara sumbu menengah terhadap sumbu panjang dan sumbu pendek terhadap
sumbu menengah. Ya, jadi kalau ini ABC itu A yang panjang, B yang menengah, C yang pendek, ini ada perbandingan antara sumbu menengah terhadap sumbu panjang dan sumbu pendek terhadap sumbu menengah. Nah, ini contohnya ada 4 kelas nanti namanya, dengan ini adalah nama bentuknya, oblate, equine, bladed, prolate, itu ada discoidal, spherical, triaxial, dan rod shape. Ini apabila klasifikasinya seperti ini. Sumbu pendek terhadap sumbu panjangnya lebih dari 2/3 dan yang pendek terhadap menengah itu kurang dari 2/3, maka bentuknya oblate dan seterusnya. Kemudian diklasifikasikan seperti ini menurut Zing ya tahun 35, dan ini kira-kira visualisasi bentuknya seperti ini. Ya, ini visualisasi bentuk seperti ini. Baik. Kemudian sphericity. Sphericity itu pada dasarnya adalah sejauh mana suatu mineral itu mendekati bentuk bola. Bentuk bola itu akhirnya bukan bulatnya yang menjadi pendekatan, tetapi perbandingan antara sumbu menengah, panjang, menengah, pendeknya itu akhirnya juga berpengaruh itu dengan berbagai rumus ini, misalnya rumus Crombin dan Vogt ini, di mana akhirnya sumbu-sumbu itu diidentifikasikan seperti ini, sumbu panjang, menengah, pendek, dan bentuknya atau kelasnya, ini angka-angka matematisnya hasil dari perhitungan ini kisarannya seperti ini. Bentuknya adalah mulai dari very elongate sampai very equine, di mana equine itu mendekati bentuk bola, sementara elongate itu mendekati bentuk-bentuk yang memanjang atau lonjong. Nah, ini adalah visual 2 dimensi mengenai bagaimana kira-kira sphericity suatu butiran itu, mulai dari sphericity yang sangat tinggi mendekati bentuk bola, dia angkanya kelasnya itu kira-kira 0,97 atau yang sempurna 1 mestinya, sampai yang lebih rendah ini very elongate. Nah, ini sekali lagi ini adalah pendekatan bentuk butiran terhadap bola. Kemudian aspek morfologi berikutnya yang cukup penting adalah roughness, yaitu derajat kebundaran. Derajat kebundaran ini adalah prinsipnya untuk menggambarkan sejauh mana butiran itu sudah ujung-ujungnya itu mulai membundar. Biasanya aspek kebundaran ini akan lebih penting untuk interpretasi mekanisme sedimentasi yang sudah berjalan. Cara menghitungnya sebenarnya semuanya tadi, baik sortasi, shape, kemudian sphericity maupun roughness, ini semuanya bisa dihitung secara matematis maupun statistik juga kalau tadi granulometri, dan ini juga bisa membandingkan dengan kenampakan atau visual comparison. Secara matematis rumusnya seperti ini, ada jari-jari besar, jari-jari pendeknya, kemudian bisa dihitung dengan rumusnya Wordle seperti ini. Ya, ini kemudian untuk menggambarkan seberapa tinggi tingkat kelengkungan ini. Semakin melengkung dia mendekati semuanya, tidak terlalu banyak butiran-butiran, lingkaran-lingkaran kecil ini, praktisnya berarti dia semakin mendekati bundarnya semakin bagus. Tapi kalau runcing-runcingnya masih banyak, berarti akan banyak sekali lingkaran-lingkaran kecil sebagai pembaginya di sini, itu akan menghasilkan angka yang roughness-nya itu sangat kecil. Ya, ini karena ini nanti banyaknya sudut-sudut ini dan sebagai pembagi ini, ya, ini sudutnya semakin banyak dia berarti semakin kecil nanti karena pembaginya semakin besar. Nah, angka-angka itu juga sudah diklasifikasikan oleh Wordle tahun 32, kemudian diklasifikasikan oleh Powers dan juga Crombin menjadi sangat baik, menyudut sangat baik, atau well rounded, sudah membundar sangat baik, sampai masih menyudut sekali, masih meruncing sampai membundar sangat baik. Secara visual bisa seperti ini, ya, ini yang masih runcing-runcing, yang sebelah kiri masih runcing-runcing, yang sebelah kanan ini sudah sangat membundar. Ini contoh untuk sphericity yang tinggi, yang artinya relatif membentuk bola, maupun sphericity yang lonjong, yang elongate, itu bisa mulai dari very angular sampai
well rounded. Ya. Baik, ini contohnya. Kemudian kalau ini ya kira-kira ini ya moderate lah ya, bukan angular lagi tapi juga belum rounded persis, beberapa lebih banyak moderate ya. Moderate ini, sementara ini mungkin lebih nilainya lebih lebih rounded dibandingkan dengan yang sebagian inilah, misalnya seperti itu. Tapi pastinya nanti bisa dihitung. Dibandingkan dengan yang ini, maksudnya kalau visualnya ini adalah lingkaran, ini masih terlalu banyak yang meruncing, juga ini masih very angular, ya, very angular, butiran-butiran yang masih belum tertransport secara mekanis, secara jauh dan sebagainya. Baik, kemudian aspek tekstur berikutnya adalah kemas dan hubungan antar butir. Sekali lagi, kemas adalah terkait dengan pengaturan butir. Ya, terkait pengaturan butir, nanti kemas itu bisa contohnya kubik packing ya, atau rhombohedral packing. Kubik packing itu yang packingnya itu bisa pack saling bersinggungan, sementara kalau rhombohedral itu saling membentuk persinggungan yang semakin jarang. Sementara misalnya bentuk yang lain prinsipnya implikasi, penjajaran dan sebagainya. Kemudian kalau hubungan antar butir itu bisa dilihat bagaimana hubungan antara utamanya adalah fragmen terhadap matriknya, di mana fragmennya itu bisa dominan atau matriknya yang dominan terhadap sebuah batuan sedimen. Sehingga nanti ada istilahnya yang disebut sebagai grain supported dan juga matrix supported. Grain supported artinya batuan yang butirannya itu, fragmen-fragmennya itu lebih dominan dibandingkan dengan matriknya, sementara yang matrix supported itu adalah yang matriknya itu lebih dominan. Nanti ada klasifikasi khusus untuk ini, kapan disebut sebagai dominan dan tidak dominan. Itu biasanya thresholdnya itu angkanya itu sekitar 15%. Tergantung dari beberapa klasifikasi yang ada. Ini contohnya, ini relatif mungkin grain supported ya, matriknya halus berwarna abu-abu ini relatif tidak dominan dibandingkan dengan yang satu ini. Kita lihat dalam satu batuan itu ini fragmen-fragmennya terlihat mengambang ya, floating di antara matrik. Ini sebenarnya adalah pada dasarnya ini adalah fragmen. Juga fragmen, ini fragmen mengambang di antara matriknya yang berwarna relatif coklat cerah ini. Aspek deskripsi yang ketiga adalah struktur sedimen. Ketika berbicara tekstur, kita berbicara mengenai individual butir-butirnya, hubungan antar butir tersebut. Sementara kalau struktur sedimen, kita berbicara antar kelompok butir tersebut. Bagaimana kelompok butiran terhadap kelompok butiran yang lain. Ya, jadi ini prinsipnya seperti itu. Ya, struktur sedimen adalah sesuatu yang paling mudah diamati dari visual kita. Ketika kita melihat batuan di lapangan, itu yang nampak biasanya pertama kali justru struktur sedimennya. Struktur sedimen ini pembentukannya sangat dikontrol oleh proses kontrol fisika, kimia dan biologi. Ya, kita lihat kalau menurut Tucker 1991 struktur itu dibagi menjadi 4, meskipun secara sederhana dibagi menjadi 3 menurut saya, yaitu struktur yang terbentuk sebelum proses sedimentasi, struktur yang terbentuk bersamaan dengan proses sedimentasi, dan struktur sedimen yang terbentuk pasca sedimentasi. Pasca sedimentasi itu nanti ada 2 macam, yaitu pasca sedimentasi yang kemudian terjadi karena adanya gaya mekanik, dan juga yang kedua adalah aktivitas organisme. Atau yang organisme itu nanti kemudian disebut sebagai struktur biogenik. Ini secara lebih detail bagaimana bentuk-bentuk dari struktur sedimen tersebut, mulai dari struktur erosi sampai struktur biogenik. Nah, struktur erosi itu prinsipnya adalah proses erosi yang terjadi di atas permukaan batuan sedimen yang ada sehingga menghasilkan bentukan-bentukan khas. Jadi adanya erosi misalnya sebagai gambaran yang sederhana, ada batuan sedimen sebagai sebuah alas, kemudian ada proses arus yang besar di atasnya, kemudian arus itu menggerus permukaan batuan sedimen tersebut sehingga membentuk pola-pola tertentu. Itulah struktur erosi. Contohnya bisa
berupa groove, root dan sebagainya, channel dan skor. Bahkan pembentukan channel itu juga termasuk struktur erosi. Ini contohnya pembentukan shoal mark ya. Ada batuan, contohnya ini adalah batuan shale, ada arus tererosi, kemudian arusnya itu berhenti, terjadi sedimentasi, kemudian mengisi pola-pola mengisi bekas-bekas erosi tadi, tertutup lagi, prosesnya berulang-ulang dan seterusnya sehingga terbentuk nanti batuan sedimen yang tergerus di atasnya, tertumpuk oleh batuan sedimen yang lain dan sebagainya. Biasanya yang ini adalah yang tergerus itu adalah halus, serpeh, yang mengisinya adalah batu pasir. Ya. Nah, ini hasil-hasil contoh-contoh erosi. Ini menunjukkan bagaimana arus itu terbentuk ya searah dengan tanda panah ini. Baik, ini contoh-contoh dari groove ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah arus yang sepanjang tanda panah ini juga demikian. Nah, ini adalah fluid cast. Nah, jadi seperti yang tadi disebutkan, ini contohnya ini adalah yang bagian bawah ini adalah yang tererosi sebenarnya, yang tererosi, kemudian yang bagian atas ini adalah yang pengisinya, yang tadi batuan sedimen kasar, misalnya batu pasir. Tetapi karena batuan sedimen yang bawah ini relatif lebih lapuk, mudah lapuk dan hancur dibandingkan dengan batuan yang atasnya, maka batuan atasnya itu meninggalkan cetakan muncul positif seperti ini di bagian bawah, karena yang di bagian bawahnya ini sudah hilang. Inilah yang disebut sebagai cast, cetakan. Ya, cetakan seperti fluid ini. Nah, ini kalau ini dalam keadaan tektonik tertentu sampai terbalik, maka dia akan membentuk seperti ini. Ya, strukturnya terbentuk batuan ini sudah mengalami pembalikan, artinya ini justru sebenarnya adalah bagian bawah yang tadi mengerosi seperti ini. Contoh struktur erosi yang lain adalah channel dan score. Ini sangat umum sebenarnya. Channel dan score itu berdasarkan ukurannya saja. Kalau score itu lebih kecil dibandingkan dengan channel. Channel bisa sampai beberapa, bahkan ekstrimnya sampai kilometer, itu adalah channel. Sungai itu saat ini disebut sebagai salah satu channel sebenarnya. Baik, struktur yang lain adalah struktur pengendapan. Ini adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan sedimen. Yang sering kita lihat sebagai perlapisan silang, gradasi normal, itu adalah contoh-contoh dari struktur pengendapan, yaitu struktur yang terbentuk bersamaan. Misalnya seperti ini, jelas sekali bahwa pola-pola perlapisan ini terbentuk bersamaan dengan proses batuan sedimen. Demikian juga dengan ini. Ya, ini proses perlapisan silang ini ya terbentuk bersamaan dengan waktu pengendapan batuan sedimennya dahulu. Jadi sejak awal memang sudah terbentuk struktur seperti ini. Juga demikian, ini contohnya ini normal grading ya, gradasi normal yang kasar diendapkan di bawah kemudian menghalus ke atas. Ini adalah proses pengendapan berjalan strukturnya terbentuk bersamaan dengan proses pengendapan. Kemudian ini struktur yang lain berupa ripple namanya, gelembur. Kemudian struktur yang lain adalah struktur pasca pengendapan. Struktur pasca pengendapan itu adalah terbentuknya itu setelah batuan sedimen terbentuk dan hampir terlitifikasi sempurna. Saya mengatakan hampir terlitifikasi sempurna. Kemudian dia mengalami proses lanjut baik yang dikontrol oleh mekanik, fisika maupun proses-proses organik. Ya, contohnya slide, selam dan sebagainya. Ini slide atau selam. Ya, jadi tergelincir batuan sedimen yang biasanya horizontal begitu karena ada misalnya ada bidang gelincir, kemudian perlapisannya mengalami miring karena tektonik, kemudian lapisan itu bergerak pelan-pelan terlipat-lipat seperti ini. Terlipat-lipatnya ini bukan karena tektonik, tetapi karena sebenarnya batuannya itu tergelincir. Ya, selam atau slide itu namanya. Ya. Ini yang hitam-hitam agak ini adalah struktur yang disebut sebagai struktur load cast. Jadi karena pembebanan. Jadi ini belum sempat mengalami litifikasi sempurna, biasanya masih ada kandungan airnya, kemudian
tertimbun oleh sedimen-sedimen pasir kasar ini yang cukup berat. Kemudian ini akan memberikan beban dan jadilah seperti ini. Ada yang khas seperti ini misalnya, ini disebut sebagai flame structure, seperti jilatan bunga api karena adanya pembebanan tersebut. Yang berikutnya adalah struktur biogenik, yaitu pasca sedimentasi tetapi karena aktivitas organisme. Nah, biasanya struktur aktivitas organisme ini akan membentuk pola-pola jejak tertentu, ya, bukan dia mati tapi meninggalkan pola-pola jejak tertentu sehingga disebut sebagai trace fosil jejak. Ilmunya yang khas nanti disebut sebagai mempelajarinya itu disebut sebagai ichnologi. Ini contohnya adalah jejak-jejak aktivitas dari organisme, ya, misalnya organisme yang sedang mencari makan, membuat rumah dan sebagainya, ini peninggalannya. Fosilnya sendiri kita tidak tahu, dia mungkin sudah ikut larut, mati dan sebagainya. Mati kemudian decay, artinya hancur. Ya. Baik, aspek deskripsi yang keempat setelah warna, tekstur, struktur adalah komposisi batuan sedimen. Nah, jadi komposisi itu adalah semua material penyusunnya. Baik, kalau dalam hal ini nanti yang perlu dilihat adalah komposisi dari grain, matrik maupun semennya. Nah, jadi nanti baik matrik maupun fragmen itu bisa berupa pecahan-pecahan batuan maupun mineral. Ya, biasanya batuan-batuan yang berukuran kasar itu pecahan-pecahan fragmennya itu lebih berupa pecahan batuan, sementara semakin halus dia itu biasanya nanti semakin dominan mineral batuan yang mengisi. Ya. Jenis fragmen sangat tergantung dari asal fragmennya, pastinya seperti itu. Asalnya bisa dari berupa batuan beku, batuan sedimen yang sudah ada sebelumnya maupun batuan metamorf. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan mineral. Mineral penyusun batuan sedimen, sekali lagi umumnya dia akan lebih dominan nanti pada batuan sedimen sedang sampai halus, yaitu batu pasir. Nah, itu akan kita dapati bahwa batuan-batuan tersebut biasanya nampak lebih banyak disusun oleh mineral-mineral dibandingkan dengan misalnya pecahan batuan ataupun apalagi pecahan organisme. Nah, ini beberapa jenis mineral yang sering kita jumpai pada penyusun batuan sedimen, terutama sedimen sedang sampai halus, yaitu mulai dari yang paling banyak itu mulai dari kuarsa, cat, muskovit, mikroklit dan sebagainya sampai dengan olivin. Ini kalau dari reaksi Bowen bahwa olivin itu terbentuk pada mengkristal pada suhu yang paling tinggi sampai dengan kuarsa yang membeku mengkristal paling rendah suhunya, ternyata dalam proses sedimentologi dia mempunyai tingkat kestabilan yang lebih tinggi. Semakin dia mengkristal pada suhu yang paling rendah, ternyata dia mempunyai tingkat kestabilan yang paling tinggi. Sehingga biasanya nanti akan kita dapati batuan sedimen itu banyak tersusun oleh kelompok-kelompok kuarsa dan chert ini dan muskovit misalnya. Karena apa? Karena mereka adalah kelompok-kelompok mineral yang relatif resisten, tahan terhadap proses proses pelapukan maupun proses sedimentasi. Ya, pelapukan baik pelapukan fisika kimia maupun proses sedimentasi karena transportasi. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana penyusun batuan sedimen itu mulai dari mineral itu ada kelompok mineral major, kelompok mineral utama, itu misalnya kelompok-kelompok mineral stabil, kuarsa, ya kelompok mineral kuarsa ini kelompok yang paling stabil, kemudian yang agak stabil misalnya kelompok feldspar dan juga ya, kelompok mika, mineral lempung dan sebagainya. Kemudian ada kelompok mineral yang lain yang lebih kecil namanya kelompok aksesoris, termasuk kuarsa yang besar, mika yang berukuran besar. Mika pada dasarnya tahan, tetapi yang berukuran besar sangat sedikit. Dia biasanya akan hancur oleh proses transportasi maupun pelapukan fisika. Kemudian kelompok-kelompok mineral berat yang beratnya lebih dari 2,9 spesifik gravitinya, ini juga termasuk mineral-mineral aksesoris. Kemudian kelompok penyusun batuan itu adalah kelompok rock fragment, ya.
Ya, bisa dari kelompok batuan beku, metamorf maupun sedimen, dan juga kelompok-kelompok umumnya itu adalah kelompok-kelompok kimiawi, tetapi biasanya berupa proses selanjutnya atau semen. Dia berupa semen. Ya, semen itu hampir sebagian besar adalah semen-semen kimiawi. Bisa berupa silika, nanti bisa berupa karbonat, oksida kalsium maupun sulfida. Ya, baik. Ini beberapa contoh batuan sedimen dari nikel sejadan maupun nikel bersilangnya. Ya, ini contoh arenit yang sebagian besar didominasi oleh butiran, sangat sedikit matriknya. Nah, sementara dibandingkan dengan bagian bawah ini relatif matriknya lebih dominan terhadap grainnya, sehingga nanti untuk batuan yang relatif dominan grainnya akan disebut sebagai jenis-jenis yang kelompok arenit, sementara yang dominan atau disebut matrix supported biasanya nanti kelompok-kelompok Wegi. Ya, ini contoh yang lain berupa quartz arenit. Ini sedimen campuran ya antara silisiklastik dan juga karbonat, ya, megritik matrok. Dan ini relatif juga arenit, tetapi fragmen-fragmennya itu percampuran antara yang jenis-jenis kelompok silikat kuarsa dengan kelompok-kelompok litik. Ya. Ini nanti pada waktu kita mengamati di bawah mikroskop, maka akan kita lihat seperti ini. Ada beberapa jenis mineral, ya bisa berupa kuarsa polikristalin yang terdiri dari kumpulan-kumpulan kuarsa. Kemudian ada juga kuarsa monokristalin ya, yang berdiri sendiri. Ya, ada juga yang ini, yang biru-biru ini kita lihat dia sebagai porinya. Mengapa biru? Karena dikasih cairan khusus yang namanya blue dye. Ya, contohnya seperti itu. Nah, komposisi batuan sedimen itu nanti sebenarnya bisa dianalisis lanjut untuk mengetahui sebenarnya batuan sedimen ini, batuan induknya atau batuan asalnya atau provenance-nya dulu itu apa. Dengan mengetahui provenance-nya apa, kecenderungan batuan induknya apa, kita bisa menginterpretasikan lebih lanjut sebenarnya setting tektoniknya apa. Jadi mempelajari batuan sedimen dari komposisi batuan sedimennya itu bisa digunakan untuk interpretasi provenance batuan asal, dan provenance batuan asal itu nanti identik dengan tektonik yang berkembang pada saat itu. Ya, nanti itu akan kita pelajari pada analisis, petrologi analisis. Demikian materi kita untuk deskripsi batuan sedimen klasik. Kita lanjutkan untuk beberapa materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.